Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba Allah, engkau kini telah kembali ke hadrat Allah. Wahai hamba Allah, setelah kami meninggalkanmu nanti, akan datang kepadamu dua makhluk. Janganlah engkau takut dan bimbang, kerana mereka juga hamba Allah sepertimu. Mereka akan mendudukkanmu dan bertanyakanmu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa imam pemimpinmu, apa kiblatmu, siapa saudaramu. Hai hamba Allah, janganlah takut, jawablah dengan tenang dan dengan lidah yang fasih lagi jelas. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Kaabah kiblatku, orang-orang Islam saudaraku. Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak berbudi, Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Tapi sekarang kau tak dapat lari lagi dari Tuhan, bukan? Tuhan, Tuhan, ampunkan aku.
lagi kerja kau di dunia? Saya sombong, tamak, hasad, pemarah, dendam, bisa diri, tinggi diri. Saya berlagak bagai tuan, tidak membawa watak hamba Allah. Kau sombong sekarang? Tuhan, ampunkan saya. Saya pecah belahkan orang. Saya salah gunakan kuasa dan wang. Saya zalimi istri dan anak-anak serta ibu bapa. Tuhan, tolong aku. Saya halang orang berdakwah. Saya hancurkan ekonomi orang Islam. Tolong! Tolong! Rasakan! Rasakan! Tolong! 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 Ya Allah! Tolong! Ya Allah! Ayah! Tolong! Ma! Azab kubur itu bukan cerita pengantar tidur. Ia bukan mitos kuno yang dikarang untuk menakuti anak-anak nakal. Tapi sayangnya, banyak yang justru memperlakukannya seperti dongeng. Sesuatu yang tidak perlu dipikirkan, apalagi dipersiapkan. Padahal, setiap detik kita mendekat ke liang lahat. Setiap tarikan napas adalah langkah menuju tanah. Kematian tidak menunggu kesiapan. Tidak peduli seberapa sehat kita hari ini, atau seberapa muda usia kita, ajal tetap datang jika waktunya tiba.
Dan begitu tubuh masuk ke liang kubur, tak ada lagi status, jabatan, atau harta yang menyertai. Yang berbicara hanyalah amal. Dan jika amal itu busuk, maka kubur bukan tempat tidur, melainkan awal dari azab. Ironisnya, banyak yang sibuk mempersiapkan masa tua, pensiun, bahkan liburan, tapi melupakan tempat terakhir yang pasti didatangi, kuburan. Mereka menabung untuk rumah kedua, tapi lupa bahwa rumah sejati setelah mati bukan tergantung seberapa besar peti mati, tapi seberapa bersih hati dan lurus amalnya. Kubur bisa jadi taman surga, tapi juga bisa menjadi lubang neraka. Berapa banyak orang mati dengan senyum, tapi di dalam tanah mereka menjerit? Berapa banyak yang disyalatkan oleh ribuan, tapi ruhnya disiksa karena satu kalimat yang tidak pernah ia sesali. Kubur itu bukan ruang tunggu yang tenang. Bagi sebagian orang, itu awal dari mimpi buruk abadi. Tapi sayangnya, mereka baru sadar setelah semuanya terlambat. Apa yang membuat manusia begitu percaya pada dunia yang fana, tapi ragu pada kehidupan setelah mati? Padahal Allah sendiri telah memperingatkan berkali-kali dalam Al-Quran bahwa siksa kubur itu nyata. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah mendengar jeritan penghuni kubur. Tapi hari ini, suara-suara itu dibungkam oleh kebisingan dunia dan kesombongan manusia. Ada orang yang merasa hidupnya baik-baik saja. Salat kadang iya, kadang lupa. Sedekah saat ingat. Tapi tetap yakin dirinya pasti masuk surga. Padahal, tidak ada jaminan. Bahkan orang yang taat pun masih berdoa agar dijauhkan dari fitnah kubur. Lalu bagaimana dengan yang hidup tanpa peduli? Siksa kubur tidak menunggu popularitas, tidak melihat seberapa sering kita tersenyum di depan kamera, atau berapa banyak followers kita. Yang ditimbang adalah amal, dan amal tidak bisa dipoles dengan pencitraan. Semuanya telanjang di hadapan malaikat, antara yang sungguh-sungguh dan yang penuh kepalsuan. Dan jika kita masih hidup hari ini, itu bukan karena kita aman, tapi karena Allah sedang memberi kesempatan. Kesempatan untuk berubah, bertaubat, dan mempersiapkan diri sebelum pintu benar-benar tertutup. Karena sekali tubuh menyentuh tanah, tidak ada rewind, tidak ada pengulangan. Yang ada hanyalah pertanggungjawaban. Kubur, awal dari kehidupan yang sebenarnya. Banyak orang hidup seolah-olah kematian itu hanya bagian akhir dari cerita. Padahal, dalam Islam, kematian bukan penutup, melainkan awal dari babak baru yang jauh lebih panjang dan lebih menegangkan. Dan kubur adalah gerbangnya. Ia bisa jadi tempat istirahat yang damai, atau penjara gelap yang penuh siksaan. Tidak ada ruang netral, tidak ada zona abu-abu. Ketika tubuh sudah ditutup tanah, suara pelayat menghilang, dan langkah kaki terakhir meninggalkan makam, maka yang tersisa hanyalah malaikat dan amal kita. Saat itu, dua malaikat akan datang dan bertanya, "Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu?" Dan jika lisan tak mampu menjawab, bukan karena tidak hafal, tapi karena hati dulu tak pernah benar-benar percaya, maka siksa pun dimulai. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kubur itu adalah taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka." Ini bukan perumpamaan manis. Ini adalah peringatan langsung dari lisan Nabi yang tidak pernah berbicara, kecuali dengan kebenaran. Tapi sayangnya, banyak yang membacanya, tapi tidak menganggap serius. Ada orang yang merasa aman karena ia belum meninggal, seolah-olah masih ada banyak waktu. Padahal, ajal bisa datang saat sedang tertawa, bisa menyerang saat sedang merencanakan masa depan. Dan begitu nyawa berpisah dari jasad, maka kebenaran yang selama ini diabaikan akan terpampang nyata, tapi sudah tak bisa diperbaiki. Ada orang yang taat, tapi tetap takut kubur. Ada yang rajin beramal, tapi tetap memohon perlindungan dari siksa barzakh. Lalu, bagaimana mungkin kita yang masih bermaksiat merasa tenang? Apa yang membuat kita merasa aman dari kemurkaan Allah? Padahal,
Tiada tempat bersembunyi dari siksanya kecuali dengan taubat. Yang paling menyakitkan dari azab kubur bukan hanya siksa fisiknya, tapi rasa penyesalan yang tak berujung. Penyesalan karena tahu kebenaran setelah terlambat. Karena sadar bahwa dunia hanya ujian singkat, tapi digunakan untuk bermain. Dan di dalam tanah, waktu tak bisa diputar. Kesempatan sudah hangus. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Ayat ini tidak hanya mengingatkan soal kematian, tapi juga mengisyaratkan tentang kehidupan setelahnya. Karena setelah mati, manusia tidak lenyap. Ia hanya berpindah alam dari dunia ke barzakh, dari sementara ke keabadian. Dan apa yang terjadi di barzakh sangat ditentukan oleh pilihan hidup kita hari ini. Dan itulah kenapa kita perlu berhenti menunda taubat. Karena yang menunda belum tentu mendapat waktu. Dan yang mengabaikan peringatan bisa jadi menyesal dalam liang yang sempit. Kubur tidak menunggu perubahan. Tapi perubahanlah yang bisa menyelamatkan kita sebelum kubur menghakimi. Mereka yang tahu justru paling takut. Yang paling banyak menangis saat membaca tentang siksa kubur bukanlah orang bodoh, tapi justru mereka yang ilmunya luas. Ulama-ulama besar tidak pernah merasa aman dari azab Allah, meski ibadah mereka jauh lebih banyak daripada kita. Karena mereka tahu, kubur bukan perkara ringan. Ia adalah penentu arah, ke surga atau ke neraka. Imam Al-Ghazali pernah berkata, orang yang berakal adalah yang selalu ingat mati dan bersiap untuk kehidupan setelahnya. Sebaliknya, orang bodoh adalah yang tertipu oleh dunia dan lupa akan rumah terakhirnya. Kata-kata itu menghantam setiap jiwa yang masih sibuk mengejar dunia, seolah ajal akan datang setelah semua ambisi terpenuhi. Imam Ahmad bin Hanbal juga dikenal sebagai ulama yang sangat takut akan siksa kubur. Saat menjelang wafat, beliau menangis dan berkata, "Aku belum selamat, aku belum aman dari ujian fitnah kubur." Bayangkan seorang ahli ibadah sekelas beliau pun masih merasa belum cukup. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup penuh kelalaian? Banyak dari kita merasa sudah cukup dengan sekadar salat 5 waktu tanpa mengoreksi kualitasnya. Padahal, para salafus syalih takut amal mereka tertolak. Mereka tidak hanya menjalankan ibadah, tapi juga terus berdoa agar amal itu diterima. Karena yang tidak diterima, sama saja tidak pernah dilakukan di mata akhirat. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, kubur itu akan memeluk seseorang dengan pelukan yang bisa menghancurkan tulang rusuknya, jika selama hidup ia lupa memeluk kebenaran. Ini bukan puisi. Ini gambaran bagaimana alam barzakh merespons jiwa-jiwa yang penuh kelalaian. Realitanya, kita lebih takut kehilangan ponsel daripada kehilangan iman. Lebih panik saat saldo menipis daripada saat hati makin keras. Tapi alam kubur tidak peduli berapa followers kita atau seberapa terkenal nama kita. Ia hanya peduli pada siapa kita sebenarnya di hadapan Allah. Kita terlalu sering menyalahkan dunia atas rasa sempit yang kita alami. Padahal, bisa jadi itu isyarat dari langit bahwa hati kita sedang menjauh dari jalan yang lurus. Karena siapa yang hidup tanpa arah akan mati tanpa cahaya. Dan siapa yang mati tanpa cahaya akan dibangkitkan dalam kegelapan. Maka mari belajar dari mereka yang ilmunya dalam. Karena semakin tinggi pemahaman seseorang, semakin ia sadar betapa sempitnya kubur bagi yang tidak mempersiapkan diri. Mereka menangis bukan karena takut mati, tapi karena takut belum cukup untuk menghadapi setelah mati. Mati bukan soal kapan, tapi siapa yang siap. Kita seringkali sibuk bertanya, kapan aku akan mati? Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, dalam keadaan seperti apa aku akan mati? Karena kematian tidak menunggu kesiapan, dan siksa kubur tidak menunggu pengetahuan. Ia datang berdasarkan apa yang sudah kita tanam hari ini. Jika hidup penuh kelalaian, maka kubur bisa menjadi tempat pembalasan yang paling kejam. Tidak sedikit orang yang merasa aman karena mengaku Muslim. Tapi keislaman itu belum tentu diterima jika tidak dibarengi dengan amal yang nyata. Lidah bisa berkata, tapi hati bisa berpaling.
Dan jika hidup dijalani hanya untuk kesenangan, maka jangan kaget jika akhir hayat pun dipenuhi kegelapan. Hidup ini bukan tentang berapa lama kita hidup, tapi tentang seberapa benar kita hidup. Karena nilai hidup tidak ditentukan oleh usia, tapi oleh arah dan tujuan. Banyak yang panjang umurnya tapi sia-sia. Banyak pula yang mati muda tapi husnul khotimah. Maka yang lebih penting bukan seberapa panjang, tapi seberapa bersih. Salah satu penyebab utama siksa kubur adalah dosa-dosa kecil yang diabaikan. Kita terlalu sering memaafkan diri sendiri atas maksiat yang berulang, padahal setiap maksiat yang tidak ditaubati bisa menjadi racun yang membusuk dalam kubur. Dan ketika tubuh membusuk, roh pun ikut tercekik oleh dosa yang tidak pernah disesali. Ulama Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, "Jangan remehkan dosa kecil, karena ia bisa menumpuk hingga membinasakanmu. Maka siapa yang hidupnya penuh dosa ringan, yang tidak pernah diperbaiki, bisa saja kuburnya menjadi sempit, karena semua kelalaian yang terus ditumpuk tanpa penyesalan." Setiap hari adalah kesempatan, bukan hanya untuk memperbaiki diri, tapi juga untuk menyiapkan rumah akhirat. Tapi kita justru lebih sering mempercantik kamar tidur daripada menyiapkan liang kubur. Kita mengatur tata letak meja kerja, tapi tidak pernah mengatur hati agar tunduk pada Allah. Kematian tidak mengenal prioritas kita. Ia tidak menunggu pekerjaan selesai atau impian tercapai. Ia datang saat tak ada lagi waktu untuk menunda. Dan begitu napas terakhir keluar, semua yang dulu dianggap penting akan jadi tak berarti. Yang tertinggal hanyalah amal dan sisa iman, jika ada. Jadi jangan bangga dengan pencapaian dunia jika hati masih kosong dari taubat. Jangan merasa cukup dengan pengetahuan jika hidup tidak tunduk pada kebenaran. Karena kubur bukan tempat untuk berbicara, tapi tempat untuk dipertanggungjawabkan. Dan hanya mereka yang siap, yang akan selamat di sana. Terlambat menyesal setelah tanah menutup. Pernah suatu hari, seorang pemuda dikenal baik di lingkungannya meninggal secara mendadak. Syalatnya tidak pernah ditinggalkan, tapi ia juga dikenal sebagai orang yang suka menggunjing dan menyakiti hati keluarganya. Saat dikuburkan, beberapa kerabat merasa gelisah. Entah mengapa suasananya terasa berat. Dan benar saja, salah satu ulama yang memandikan jenazahnya berbisik lirih, "Bau ini bukan bau orang baik." Tapi semua tetap berjalan seperti biasa. Seperti kebanyakan kematian, ditangisi, didoakan, lalu dilupakan. Kisah ini bukan untuk menghakimi siapapun, tapi untuk mengingatkan bahwa kita bisa terlihat saleh di mata manusia, namun tetap tersiksa di alam kubur karena dosa-dosa yang tidak pernah kita perbaiki. Kubur tidak menerima pencitraan. Ia menelanjangi siapa diri kita sebenarnya. Dan azab itu bisa datang diam-diam, saat tanah baru ditutup. Saat semua orang sudah pergi, dan hanya amal yang berbicara. Azab kubur bukanlah imajinasi, ia nyata. Tidak hanya berdasarkan teks agama, tapi juga dari banyak kisah nyata yang diceritakan para ulama. Di antara mereka ada yang pernah mendengar jeritan dari dalam kubur saat melakukan pemakaman. Ada pula yang menggali kembali kuburan karena salah posisi, lalu mendapati wajah mayat berubah menghitam. Itu bukan cerita horor. Itu adalah pengingat. Tapi mengapa manusia begitu berani hidup tanpa persiapan? Mengapa merasa bahwa cukup dengan sholat bolong-bolong dan sedekah sesekali, kita pasti selamat? Padahal para sahabat Nabi pun masih menangis saat mengingat azab kubur. Utsman bin Affan bahkan tidak sanggup mendengar ayat tentang kematian tanpa meneteskan air mata. Ini bukan tentang ketakutan berlebihan. Ini tentang kesadaran bahwa tubuh ini, yang hari ini masih bisa duduk nyaman dan menatap layar, suatu saat akan dingin dan kaku. Dan saat itu datang, semua keindahan dunia akan menjadi debu. Yang tersisa hanya kita, tanah, dan pertanggungjawaban. Mungkin kita belum pernah melihat azab kubur dengan mata kepala sendiri. Tapi bukan berarti ia tidak ada. Seperti halnya kita percaya pada listrik tanpa melihat arusnya, karena kita melihat dampaknya. Maka percayalah pada siksa kubur bukan karena melihat, tapi karena firman Allah dan sabda Nabi-Nya sudah lebih dari cukup untuk mengingatkan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian telah diletakkan di dalam kuburnya,
dan teman-temannya telah kembali, dan dia mendengar derapan sandal mereka, maka datanglah dua malaikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu bukan dongeng, itu adalah awal dari apa yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Dan satu hal yang harus kita camkan, tidak semua yang mati akan langsung merasa tenang. Banyak yang baru tersadar ketika semuanya sudah terlambat. Saat itu, tak ada jalan kembali. Tak ada cara untuk memperbaiki. Yang ada hanya sesal dalam sepi, dalam tanah, dalam kegelapan, sampai hari kebangkitan tiba. Jika kubur bisa bicara, apa yang ia katakan tentangmu? Bayangkan jika liang kubur bisa berbicara, apa yang akan ia sampaikan tentang kita? Apakah ia akan menyambut kita dengan lembut, atau malah berkata, "Engkau datang padaku dengan tangan kosong, hanya membawa dosa dan kelalaian"? Pertanyaan ini seharusnya cukup untuk membungkam tawa kita yang terlalu sering muncul di atas kelalaian. Kubur bukan ruang hampa. Ia hidup dengan perintah Allah. Ia bisa mengembang untuk ruh yang taat, dan bisa menyempit sekeras batu bagi jiwa yang membangkang. Para ulama mengatakan bahwa ada hamba yang akan merasakan tekanan hingga tulang-tulangnya saling menghimpit. Bukan karena keburukan besar, tapi karena kesombongan kecil yang tidak pernah ia sesali. Di dalam kubur, semua menjadi jujur. Tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan. Yang dulunya sibuk pamer amal, akan dihadapkan dengan amal yang sebenarnya. Yang dulu tersenyum palsu di dunia, akan menangis tulus di akhirat. Kubur membalik segala kebohongan, dan menunjukkan siapa kita tanpa sorot kamera dan sanjungan manusia. Kadang kita mengira hidup ini baik-baik saja karena tidak ada azab yang turun sekarang. Padahal bisa jadi itu adalah penundaan hukuman, bukan pengampunan. Karena rahmat Allah seringkali datang dalam bentuk waktu, bukan berarti kita boleh menyepelekan kesempatan itu. Setiap hari yang diberikan adalah surat peringatan halus untuk kembali. Hati yang tidak pernah menangis, bisa jadi akan menjerit di bawah tanah. Lisan yang tidak pernah berzikir, akan membisu ketika ditanya malaikat. Dan tangan yang terbiasa menulis dosa, akan terikat tanpa bisa membela. Saat itu, semua anggota tubuh menjadi saksi. Dan tidak ada ruang untuk pembelaan diri. Bayangkan, tubuh yang pernah dimandikan dengan parfum mahal akan membusuk, mulut yang pernah sibuk berbicara dunia akan dipenuhi tanah, dan mata yang dulu enggan menangis karena takut pada Allah akan menangis darah karena penyesalan yang sudah tidak berguna. Di saat itu, semua yang pernah kita banggakan akan hilang, kecuali amal. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang cerdas adalah yang menjadikan dunia sebagai ladang untuk akhiratnya, dan orang yang tertipu adalah yang menjadikan dunia sebagai tujuannya. Jika kita masih hidup untuk dunia semata, maka bersiaplah disambut oleh kubur yang gelap, sempit, dan tidak ramah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah azab kubur itu nyata? Tapi, apakah aku sudah siap jika itu datang malam ini? Jika jawabanmu ragu, maka jangan tunggu kesempatan berikutnya. Karena tidak semua yang tidur malam ini akan bangun esok hari. Dan tidak semua yang bangun diberi waktu untuk memperbaiki. Jangan sampai kubur menjadi tempat awal kehinaan. Setiap orang yang mati pasti akan sampai ke liang lahat. Tapi tidak semua orang disambut dengan damai. Bagi sebagian, kubur menjadi tempat istirahat yang lembut. Tapi bagi yang lain, itu adalah awal dari kehinaan yang tiada akhir. Dan celakanya, kehinaan itu tidak disebabkan oleh dosa besar saja, tapi oleh hati yang keras, amal yang palsu, dan hidup yang hanya untuk kesenangan. Banyak yang takut akan neraka, tapi lupa bahwa siksa kubur adalah pintu pertamanya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku melihat kalian akan menghadapi fitnah di dalam kubur seperti fitnah Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, betapa beratnya ujian di alam barzakh sampai disamakan dengan fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Coba tanya pada dirimu sendiri, kalau malam ini kamu tidak bangun lagi, bagaimana keadaanmu di sana? Apakah kamu yakin bisa menjawab pertanyaan dua malaikat? Apakah kamu yakin amalmu cukup untuk menahan tekanan tanah, cukup untuk menyinari gelapnya liang, dan cukup untuk membungkam bisikan syaitan yang menggoda di saat akhir? Kadang kita terlalu sibuk menilai hidup orang lain,
tapi lupa mempersiapkan kematian diri sendiri. Kita mengomentari cara berpakaian orang, cara bicara orang, tapi tidak pernah memperbaiki cara kita berbicara pada Allah. Kita tertawa saat orang lain gagal, tapi menangis saat hidup tidak sesuai keinginan. Padahal mungkin itu bentuk kasih sayang agar kita kembali sadar. Kita sudah terlalu banyak tertipu. Dunia membius kita dengan kenikmatan semu. Waktu berjalan begitu cepat. Hari demi hari habis, dan banyak yang tak sadar bahwa dirinya sedang menuju lubang kematian. Yang dulu anak-anak, sekarang sudah tua. Yang dulu kuat, kini rapuh. Dan yang hari ini masih hidup, bisa jadi besok dimandikan. Alam barzakh bukan tempat untuk mengubah nasib. Ia hanya tempat menerima hasil dari apa yang sudah ditanam. Jika hidup dipenuhi zikir, kubur akan terang. Jika hidup dipenuhi dengki, maka kubur akan menjadi api. Dan tidak ada celah untuk berpura-pura di sana. Semua dibuka, semua ditampakkan. Siksa kubur tidak selalu berupa ular atau binatang buas. Kadang ia berupa penyesalan yang membakar. Rasa sakit karena menyadari bahwa semua kesempatan sudah hilang. Bahwa Allah sudah memberi waktu, tapi kita habiskan untuk hal yang sia-sia. Dan di sana, tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menunggu akhir yang lebih mengerikan. Inilah saatnya menundukkan kepala dan mulai bertanya, sudahkah aku siap? Jika kubur itu nyata, jika siksa itu pedih, mengapa aku masih hidup seakan tak terjadi apa-apa? Mengapa hati ini masih keras, padahal tanah sudah lama memanggil? Jangan tunggu suara adzan untuk jenazahmu menggema, karena saat itu semuanya telah terlambat. Jangan sampai kematian menelanjangi diri kita. Kematian tidak memberi waktu untuk berpamitan. Ia tidak pernah menunggu momen yang tepat. Ia datang dengan tiba-tiba, kadang di saat kita masih menertawakan hidup, kadang di saat kita belum sempat minta maaf, atau bahkan ketika dosa terakhir belum sempat disesali. Lalu tubuh dibawa ke liang yang tak pernah kita kunjungi, tapi pasti akan kita tempati. Orang-orang yang kita sayangi akan menangis, tapi tangisan mereka tidak akan menyelamatkan kita. Mereka akan membacakan doa, tapi jika hidup kita tak pantas menerima syafaat, maka doa pun akan menggantung tanpa jawaban. Yang menyelamatkan kita bukan berapa banyak orang yang datang melayat, tapi seberapa banyak amal yang pernah kita rahasiakan karena ikhlas. Imam Hasan al-Bashri pernah berkata, "Wahai anak Adam, engkau hanya kumpulan hari. Jika satu hari berlalu darimu, maka sebagian dari dirimu telah pergi. Maka setiap hari yang kita lalui tanpa perbaikan adalah langkah menuju kubur dalam keadaan telanjang dari bekal. Dan tubuh yang telanjang di hadapan malaikat tidak bisa berbohong." Banyak dari kita masih hidup dengan rasa aman palsu. Kita merasa sehat, produktif, dan bermanfaat, tapi lupa bahwa sehat bukan tanda diampuni dan sibuk bukan jaminan diterima. Banyak yang aktif berdakwah, tapi hatinya belum tunduk. Banyak yang rajin bersedekah, tapi belum menyingkirkan ria, dan kubur akan menampakkan semuanya. Apa yang kau sembunyikan selama hidup akan dibongkar oleh tanah. Rahasia yang disimpan rapat di hati akan disaksikan oleh malaikat. Kebaikan yang kau anggap kecil bisa menjadi cahaya di kegelapan kubur. Tapi dosa kecil yang kau remehkan bisa berubah menjadi cambuk yang menyayat tanpa ampun. Di dunia ini, kita bisa memperbaiki kesalahan. Kita bisa menangis dan meminta maaf. Tapi di alam kubur, tidak ada kata maaf. Tidak ada permohonan yang bisa dititipkan. Yang ada hanyalah diam dan menerima. Dan bagi yang tidak pernah mempersiapkan diri, kubur akan terasa seperti ribuan tahun penantian yang menyiksa. Lalu apa yang membuat kita masih menunda? Apakah benar kita yakin masih hidup esok hari? Atau kita hanya menipu diri agar tak perlu berubah? Karena yang paling berbahaya bukan kematian mendadak, tapi hidup panjang tanpa arah. Dan orang yang hidup tanpa arah akan dikubur tanpa makna. Jika hari ini engkau masih bisa membaca ini, masih bisa menangis, masih bisa menyesal, maka itu bukan kelemahan. Itu pertanda bahwa hatimu belum mati. Dan selama hati masih hidup, masih ada harapan untuk menyelamatkan diri dari liang yang sempit itu.
Tapi hanya jika kau mulai hari ini, bukan nanti. Hari ini masih ada waktu untuk selamat. Jika kamu masih diberi waktu untuk membaca ini, maka itu artinya Allah belum menutup pintu taubat untukmu. Tidak peduli seberapa besar dosamu, seberapa kelam masa lalumu, atau seberapa jauh kamu pernah melenceng, semua masih bisa diperbaiki, asal kamu mau mulai sekarang. Karena kubur memang nyata, tapi rahmat Allah lebih nyata dan lebih luas dari seluruh ketakutanmu. Jangan tunggu sampai hati benar-benar mati baru sadar ingin kembali. Karena hati yang masih bisa menangis saat mendengar kebenaran adalah tanda bahwa Allah masih menuntunmu. Dan tidak ada istilah terlambat bagi orang yang mau bertaubat. Selama nyawa belum ditenggorokan, peluang untuk menyelamatkan akhir hidup masih terbuka lebar. Mungkin kamu pernah gagal berubah. Pernah mencoba hijrah tapi jatuh lagi. Tapi ketahuilah, bukan amal sempurna yang menyelamatkan kita, melainkan perjuangan yang terus-menerus untuk mendekat kepadanya. Allah mencintai hamba yang terus kembali, bukan yang pura-pura suci. Maka teruslah melangkah sekecil apapun perubahanmu. Mulailah dengan hal sederhana. Perbaiki sholatmu, jaga lisanmu, istighfar setiap hari, bangun hubungan dengan Al-Quran, dan jangan remehkan satu sujud yang dilakukan dalam sepi, karena bisa jadi itu yang akan menyelamatkanmu saat tubuhmu sendiri tidak bisa bicara di kubur nanti. Bergaullah dengan orang-orang yang mengingatkanmu pada kematian, bukan yang mengalihkanmu dari akhirat. Karena teman-temanmu hari ini bisa menjadi penyelamatmu, atau justru penyebabmu diseret ke dalam kubur yang gelap. Pilih lingkungan yang menuntunmu pada kebaikan, bukan yang membuatmu semakin nyaman dalam kelalaian. Kuatkan niat untuk berubah, bukan karena takut mati saja, tapi karena ingin hidup penuh makna. Karena manusia terbaik bukan yang hidup paling lama, tapi yang paling sadar untuk apa ia diciptakan. Dan orang yang sadar tidak akan menyia-nyiakan waktunya di dunia yang sementara ini. Ingatlah, surga tidak diciptakan untuk orang yang sempurna, tapi untuk orang yang terus memperjuangkan kebaikan walau ia penuh dosa. Dan kubur bukan hanya tempat siksa, ia juga bisa menjadi taman dari taman-taman surga bagi mereka yang mempersiapkan diri dengan amal, taubat, dan keikhlasan yang tulus. Jangan tunggu suara azan untuk jenazahmu menggema baru menyesal. Gunakan detik yang tersisa hari ini untuk mulai melangkah. Karena jika kamu benar-benar takut pada kubur, maka takutmu itu bisa menjadi cahaya yang meneranginya. Dan cahaya itu tidak datang dari orang lain, tapi dari hatimu sendiri yang memutuskan untuk kembali kepadanya. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah, azab kubur bukanlah sekadar ancaman, melainkan kenyataan yang akan dihadapi setiap jiwa. Ia bukan mitos yang bisa diabaikan, tapi peringatan yang harus direnungkan. Dunia ini tempat singkat, penuh tipu daya, dan kubur adalah awal dari kehidupan yang abadi. Maka siapa yang hidup dengan lalai, bersiaplah disambut dengan kehinaan. Tapi siapa yang hidup dengan taubat dan amal, akan masuk ke alam kubur dengan senyuman yang tak bisa dipalsukan. Jangan tertipu oleh rasa aman hari ini. Ketenangan tanpa ibadah bukanlah tanda keselamatan, tapi bisa jadi bentuk istidraj, penundaan azab karena Allah masih memberi waktu. Dan waktu itu sangat terbatas. Satu napas lagi bisa jadi yang terakhir. Satu malam lagi bisa jadi malam penghabisan. Maka jangan tunda kebaikan. Jangan tunggu hidayah datang sendiri. Kejarlah ia sebelum ajal lebih dulu menjemputmu. Bagi yang merasa dirinya terlalu kotor untuk kembali, ingatlah, tidak ada yang terlalu najis untuk disucikan oleh rahmat-Nya. Bahkan orang yang paling dalam dosanya bisa menjadi kekasih Allah jika ia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Maka bangkitlah. Bukan karena kau suci, tapi karena kau ingin selamat. Itulah bentuk keberanian yang sejati. Hari ini adalah waktu terbaik untuk berubah. Detik ini adalah momen terbaik untuk memulai. Karena kita tidak tahu kapan panggilan terakhir datang. Kubur menanti, dan ia tidak pernah menunda. Tapi selama jiwa masih bernapas, maka cahaya itu masih mungkin menyala.
asal kita tidak padamkan sendiri dengan kelalaian. Maka mari berhenti bermain dengan waktu. Mari kembalikan hati yang telah lama berpaling. Perbaiki hubungan kita dengan Allah sebelum tubuh kita benar-benar tak bisa lagi bersujud. Karena kubur tidak menerima alasan, ia hanya menerima hasil. Dan hasil itu ditentukan oleh detik-detik yang sedang kau lewati sekarang. Sekarang kami ingin bertanya kepadamu, jika hari ini benar-benar menjadi hari terakhirmu, sudah cukupkah bekalmu untuk masuk ke dalam liang itu dengan tenang? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Tidak untuk kami, tapi untuk menegaskan pada dirimu sendiri bahwa kau sadar dan kau siap berubah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak jiwa yang tersadarkan. Karena bisa jadi, satu klik yang kamu lakukan hari ini menjadi penyebab hidayah bagi orang lain. Dan itu akan menjadi cahaya untuk kuburmu kelak. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku HP terlalu. Terlalu ngerekam kabeh. Kantor lagi merekam. Turu weng. Ayo kan hampir. Ini bapak banyak mbak. Dia rapi foto, lu cepat bukan mak. Oleh rapat. Nak rene jo, telepon nak rene kagak, aku nak karena. Emang gitu kan? Enggak, emang bukan dah. Kok tuh lagi mesti gimana kok? Aku enggak gimana. Dia enggak bukan ya toh. Gimana aku? Uang ini foto. Foto. Dia cak kau guru kita si anu lah cak. Lah salah gak kok ngarep. Gebokong kusuk tak ketok lho. Gampang lho. Kok tak dilebok nang asaku. Mangga. Ya kok milih kok ya. Nek wong ayo iki kok. Bayar. Kuburan kan? Ya kini pas tak boleh ning pulang kayak ning tok-tokno.
Dah. Neng mah jadi tak pakai ciri rumah. Beneran mulai di sini. hilang. Panas ya. Kuat ya bener sih. Hah? Tapi cara nganggo kumbung. Hah? Proses ini semudah guys. Ya? Proses itu semudah guys. Ini kumbung. Ada foto ini bekar ibu. Ya. Karena tunggange ya. Lu nggak merekam toh? Rumahku. Iya deh. Mana lo gak tuh selaras dok? Yang nyusul. Tuh bang. Tuh nyusul sembiro ya. Gila wanita zaman sekarang ki ngenteni tindakannya iki
Tak pantau iki. Tak pantau guys, iki bojone sapa iki? Aku HP terlalu. Oke. Ah, namanya mau lah. Mulai nemu. Terlalu ngerekam kabeh. Kantor lagi merekam. Turu bareng. Ayo tangan teh. Ini bapak banyak mbak. Dia rapi foto, lu cepat bukan nak. Oleh rapat. Nak rene go. Telepon ada ini tegak, atau nak karena. Emang bukan dah. Kok tuh lagi mesti gimana kok? Kan enggak gimana. Gila bukan ya tau. Yang bermana apa? Mbak ini ki foto. Foto. Itu tuh. Becah kau guru kita si anu lah cah. Diki. Deh. Dia kata piye? Iki lho aku iki. Apa itu gue sih? Lah salah udah kok ngarep. Kebokong kok Tak syuting. ketak lo. Ya, gampang loh. Kok terus dilebokne. Masa buat Mangga. Ya kok milih kok ya. Nek wong elek iki wong. Nanti Ya apa tok yune ta ra? kuburan kan. Ya kini pas tak beli ning pulang kayak ning cocokno. Aku terus mulai tak kira ki mau aku mbek Dini. Nah, Ning Mas Dini tak takoki jere rong rumah. beneran mulai di sini. Kalau hilang Tak beli kon jemput pokoknya masukkan.
benda sini. Hah? Kita kita. Tapi cara nganggo bumbung. Ya. Hah? Proses ini hujan kae to. Piye? Proses itu hujan kae. Niku bumbung. Ada potong iki bekar ibu. Ya. Ora ono tunggange ya. Lu enggak merekam toh? Aku. Iya deh, Mana lo gak tuh selera dok? nyusul. Kapan? Kayak gitu. Lu nyusul sembiro ya.